Hai Sobat People, welcome to People Video. Pada video ini, kita akan membahas mengenai momen gaya seperti yang telah kamu baca di People Book. Momen gaya merupakan salah satu besaran dalam dinamika rotasi. Untuk itu, sebelum mempelajari apa itu momen gaya dan bagaimana cara menghitung momen gaya, kita cari tahu dulu apa itu dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah cabang dari mekanika yang mempelajari tentang gerak rotasi. Jadi kalau pada kelas 10 kamu mempelajari gerak translasi, yaitu gerak yang berpindah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai gerak rotasi. Apa itu gerak rotasi? Gerak rotasi adalah gerakan benda berputar pada sumbu tetap. Jadi benda dikatakan bergerak rotasi apabila benda tersebut bergerak memutari suatu sumbu yang terletak pada salah satu bagian benda tersebut. Nah, contohnya katrol. Katrol ini bergerak berputar mengelilingi porosnya, yaitu yang di bagian tengah. Porosnya yang di bagian tengah katrol. Lalu contoh lain adalah pintu. Saat pintu terbuka atau tertutup, pintu ini melakukan gerak rotasi dengan poros di bagian engsel. Lalu ada gerakan kipas angin. Kipas angin ini bergerak berotasi mengelilingi porosnya yang ada di bagian tengah. Nah, semua benda dapat bergerak rotasi karena adanya momen gaya. Oke, sekarang kita akan bahas apa itu momen gaya dan bagaimana cara menghitung momen gaya. Momen gaya adalah ukuran kemampuan untuk mengubah gerak rotasi benda. Ya, jadi kalau di gerak translasi kamu kenal gaya yang mengubah gerak benda, di gerak rotasi kamu kenal momen gaya. Jadi momen gaya setara dengan gaya. Momen gaya ini biasa juga disebut torsi atau torka. Jadi jangan bingung kalau ada yang menyebutnya torsi, itu jangan bingung, itu adalah momen gaya. Besarnya momen gaya dipengaruhi oleh dua besaran, yaitu gaya dan lengan gaya. Lengan gaya adalah jarak dari titik tumpu gaya ke sumbu rotasi. Jadi, yang di sini disimbolkan dengan R. Nah, pada gerak rotasi, lengan gaya ini diputar oleh gaya. Oke. Besarnya gaya berbanding terbalik dengan besarnya lengan gaya. Dan torsi atau momen gaya maksimum dihasilkan apabila vektor lengan gaya tegak lurus dengan vektor gaya. Dan torsi yang disimbolkan dengan tau, tanda begini itu tau, dirumuskan sebagai perkalian cross antara vektor lengan gaya dan vektor gaya. Nah, perlu diingat ya di sini syaratnya harus tegak lurus antara vektor gaya dan vektor lengan gaya. Jadi kalau belum tegak lurus jangan kamu kali dulu. Nah, contohnya di sini misalkan saya punya batang. Batang ini mau saya putar di titik dengan poros di titik A ini. Maka batang ini saya beri gaya F1, gaya F2, dan gaya F3. Ya. Terus ditanya berapa total torsi di titik A. Untuk menyelesaikan soal atau kasus tentang torsi, kamu harus tahu dulu gaya-gaya yang kamu berikan ini menyebabkan benda itu berputar kemana? Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Karena benda yang berputar searah jarum jam dengan benda yang berputar berlawanan arah jarum jam, tanda distorsinya itu beda. Itu mengikuti ketentuan torsi bertanda negatif apabila benda berputar searah jarum jam. Dan torsi bertanda positif apabila
benda berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, sekarang coba kita tentukan nih. Benda-benda ini, gaya yang kita berikan ini menyebabkan benda berputar kemana. Oke, kita mulai dari F1. F1 di sini, porosnya di sini. F1 ini menyebabkan benda berputar ke sini. Ini searah dengan jarum jam, maka torsinya nanti akan bertanda negatif. Lalu F2. F2 bekerja tepat pada sumbu rotasi atau titik A ini, tepat pada titik A. Maka gaya F2 ini tidak menyebabkan benda berputar. Kita lanjut langsung ke F3. F3 mengarah ke sini dan porosnya di sini, maka gaya F3 ini menyebabkan benda berputar ke sini. Ini berlawanan arah jarum jam, maka nanti torsinya bertanda positif. Oke, sekarang kita udah tahu tanda-tanda torsinya ya. Kita lanjut menghitung besarnya torsi. Pertama, kita hitung besarnya torsi yang disebabkan oleh gaya F1. Sini ada gaya F1 berjarak R1 dari sumbu. Nah, kita lihat di sini antara F1 dengan R1 ini belum saling tegak lurus. Maka harus kita cari komponen dari F1 yang tegak lurus dengan R1. Jadi F1 ini harus kita uraikan. Masih ingat cara menguraikannya? Ya, kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita uraikan dulu terhadap sumbu Y. Berarti ada F1 1Y. Nah, di sini ya. Sini ada F1Y. F1Y ini besarnya F1 sin theta. Ada yang tahu kenapa ini sin theta? Nah, kalau yang belum tahu seperti ini ya. Misalkan di sini saya punya sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Lalu saya punya vektor A. Ya, vektor A-nya mengarah ke sini. Lalu saya akan menguraikan vektor A ini. Jadi saya uraikan terhadap sumbu X, yaitu AX, dan terhadap sumbu Y, yaitu AY. Nah, vektor A ini kan membentuk sudut sebesar theta. Maka besarnya AX ini, kita lihat, antara vektor A dan sumbu X itu mengapit sudut theta. Maka besarnya AX adalah A cos theta. Ya, terus di sini ada AY sekarang. AY antara vektor A dan sumbu Y tidak mengapit sudut. Maka besarnya adalah A sin theta. Jadi kalau mengapit sudut cos, kalau tidak mengapit sudut sin. Nah, di sini F1Y tidak mengapit sudut theta. Maka ini besarnya adalah F1 sin theta. Lalu kita lihat di sini apakah F1 sin theta ini sudah tegak lurus dengan F1? Ya, sudah tegak lurus ya dengan F1. Maka sekarang tau 1 atau torsi yang disebabkan oleh F1 besarnya tinggal kita kali antara R1 dengan F1 sin theta. Besarnya torsi 1 adalah atau tau 1 sama dengan F1 dikali F1 sin theta. Kita lanjut ke F2. F2 ini
bekerja tepat pada sumbu ya. Jadi tidak menyebabkan benda berputar atau berotasi. Jadi untuk gaya-gaya yang bekerja tepat pada sumbu atau sejajar sumbu itu tidak menyebabkan benda berputar atau berotasi. Maka nilai torsinya itu 0. Jadi tau 2 0. Kita langsung ke torsi yang disebabkan oleh F3. F3 di sini berjarak R3. Jarak R3 dari sumbu. Nah, sekarang kita lihat di sini. R3 dengan F3 sudah tegak lurus belum? Nih, sudah ya, sudah tegak lurus. Ini F3, ini R3, berarti sudah tegak lurus. Kalau sudah tegak lurus, langsung kita kali. Jadi, tau 3 sama dengan R3 kali F3. Lalu, kita sekarang sudah tahu ya, besarnya tau 1, tau 2, dan tau 3. Lalu, untuk menjawab pertanyaan berapa total torsi di titik A, tinggal kita jumlahkan aja. Tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Tapi ingat, kita harus memperhatikan tanda torsinya. Tau 1 tadi bertanda negatif. Maka di sini kita tulisnya min tau 1. Tau 2 itu nilainya 0, maka nggak apa-apa tandanya plus. Nggak usah kita hiraukan. Lalu, tau 3 tadi tandanya positif. Maka plus tau 3. Jadi, tau di A itu sama dengan min tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Oke? Di sini paham ya? Kita lanjut ke contoh soalnya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Sini ada batang diberi gaya dan mau diputar di titik B. Hampir mirip kayak yang tadi ya. Coba ini ada angkanya. Coba kita jawab. Sekarang kita jawab. Seperti tadi langkah pertama, kita harus menentukan arah gaya-gaya ini menyebabkan benda berputar kemana. Tanda torsinya. Coba kita mulai dari F1. F1 menyebabkan benda berputar ke sini. Karena torosnya di B. Di sini. Maka nanti torsinya akan bertanda negatif. Oke. Lalu sini F2. F2 bekerja tepat pada titik B. Maka tidak menyebabkan benda berputar. Lalu ke F3. F3 menyebabkan benda berputar ke sini atau berlawanan arah jarum jam. Maka nanti torsinya bertanda positif. Oke, sekarang kita sudah tahu tanda torsinya. Sekarang kita tentukan besar torsinya, yaitu kita mulai dari torsi yang disebabkan oleh gaya F1. Di sini F1 berjarak R1 dari titik sumbu rotasi, dari titik porosnya, yang di B ini, berjarak R1. Antara F1 dengan R1, di sini belum tegak lurus, maka sama seperti tadi, kita harus cari komponen F1 yang tegak lurus R1. Maka di sini ada F1Y. F1Y ini udah tegak lurus ya. F1Y besarnya adalah F1 sin di sini tetanya besarnya 30, maka sin 30. Oke, 30 derajat ya. Lalu, maka tau 1, karena ini sudah saling tegak lurus, kita tinggal kali. Tau 1 sama dengan R1 dikali F1 sin 30. Maka tinggal kita masukin angkanya. R1 itu adalah
20 cm. 20 cm kita ubah ke meter. Oke, harus kita ubah ke meter. Jadi 20 cm sama dengan 0,2 meter. Lalu besar gayanya F1. F1 besarnya 10 Newton. 10. Sin 30. Sin 30 itu adalah 0,5. Maka tinggal kita kali. 0,2 dikali 10 dikali 0,5. Hasilnya adalah 1 Newton meter. Ingat ya, satuan torsi itu adalah Newton meter. Oke, sekarang kita lanjut ke F2. F2 ini tidak menyebabkan benda berputar, sehingga torsinya sama dengan 0. Kita langsung ke F3. F3 ini berjarak R. R3 dari sumbu rotasi. Antara F3 dengan R3 ini sudah saling tegak lurus, jadi tinggal kita kali saja. Tau 3 sama dengan R3 dikali F3. Tinggal kita masukin angkanya seperti tadi. R3 ini jaraknya 10 cm ditambah 10 cm, jadi 20 cm jaraknya. Kita ubah ke meter jadi 0,2 meter. Besarnya F3 adalah 10 Newton, maka kita kali 0,2 meter dikali 10 Newton. Ini sama dengan 2 Newton meter. Ya. Jadi kita udah tahu ya, tau 1 besarnya 1 Newton meter, tau 2 0, dan tau 3 2 Newton meter. Sekarang kita menjawab pertanyaan, berapa besar torsi atau total torsi di titik B. Tinggal kita jumlahkan. Tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Tapi ingat, tadi tandanya. Tau 1 ini bertanda negatif, maka kita tulisnya negatif tau 1. Lalu tinggal kita masukin angkanya. Tau 1 tadi 1. Tau 2 0 dan tau 3 2. Maka torsi di B adalah 1 Newton meter. Ya, 1 Newton meter atau 1 Newton. Karena torsi ini besaran vektor, jadi kita harus menyebutnya dengan arah. Besar dan arah. Jadi 1 Newton meter berlawanan arah jarum jam. Nah, itu dia cara menyelesaikan soal tentang torsi. Jadi kita tadi sudah tahu ya bagaimana apa itu torsi dan bagaimana cara menghitungnya. Kita juga sudah bisa menyelesaikan soal tentang torsi. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Kamu silahkan terus belajar dengan PipoBook. Nanti kita ketemu di video-video selanjutnya. Oke, sekian. Dadah. Bye-bye.